Assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi sama Ibu di matematika peminatan. Nah, ini udah minggu ketiga kita daring ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan coba kita akan coba bahas yang materi selanjutnya sudah yang kemarin. Nah, materi selanjutnya ini udah Ibu kasih catatan dan juga udah kalian search sendiri juga materinya apa, yaitu tentang operasi hitung vektor di R2. Nah, kemarin Ibu di pertanyaan atau di yang kemarin kalian cari materinya, Ibu tanyakan ada berapa operasi hitung pada matematika, apa saja operasi hitung itu, nah apa saja operasi hitung di vektor, ada berapa banyak, nah kayak gitu-gitu sebelumnya, karena Ibu mau kalian tahu tentang operasi hitung. Nah, operasi hitung itu apa ya? Tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu ada 4 ya. Nah, untuk operasi hitung sendiri di matematika ada 4: penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, seperti biasa kalian pasti udah tahu itu ya. Penjumlahan tinggal dijumlahkan, pengurangan tinggal dikurangkan, perkalian ya 5 kali 5 berapa? 25. Nah, seperti itu kalian sudah paham, oke? Anak SMA kan. Nah, lanjut. Nah, untuk operasi hitung di vektor sendiri itu sebenarnya ada 3. Nah, ada 3 yang akan kita bahas, yang ada di vektor itu ada 3, dan yang pembagian itu tidak kita ambil. Jadi di vektor itu hanya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor. Nah, atau perkalian, nanti ada perkalian vektor dan skalar. Oke, nah itu untuk operasi hitung vektor. Nah, untuk operasi hitung vektor itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perkalian, nanti ada 2 ya, perkalian skalar dan perkalian vektor. Nanti dibahas saja. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan vektor. Sebenarnya untuk semua untuk semua operasi hitung yang ada di vektor itu menggunakan 2 cara. Yang pertama ada cara grafis dan ada cara analitis. Nah, untuk catatannya sudah ada di kalian, sudah Ibu kasih di grup WA ya. Tolong dilihat, tolong dibaca, tolong disamakan untuk catatannya. Nah, untuk penjumlahan itu ada 2 cara. Yang pertama cara grafis dan cara analitis, maupun pengurangan juga sama. Nah, yang pertama itu cara grafis. Nah, untuk cara grafis kalian pasti tahu grafis itu kan gambar, grafik. Nah, berarti itu dengan cara pengurangannya itu dengan menggunakan gambar. Nah, itu bisa dengan jajar genjang atau dengan segitiga. Nah, sebenarnya ini jarang sekali kita pakai. Jadi Ibu nggak akan bahas untuk cara grafisnya. Silahkan kalian pahami saja gambar-gambarnya. Berarti kalau penjumlahan tinggal ditambahkan, kalau pengurangan tinggal dikurangkan untuk gambar seperti ini ya. Kan ini A, ini B, berarti A dan B berarti ada penjumlahan kan. Nah, tinggal ditambahkan saja, akan berbentuk suatu segitiga. Nah, kalau yang jajar genjang seperti ini. Nah, seperti itu paling. Jadi silahkan dipahami saja. Yang akan Ibu jelaskan hanya cara analitisnya saja, karena di sini lumayan banyak penjelasannya. Oke, lanjut. Sekarang cara analitisnya itu jika ada 2 perhitungan, yang pertama dengan menggunakan sudut, yang pertama dengan tidak menggunakan sudut, yang kedua dengan menggunakan sudut. Nah, bagaimana ya yang tidak menggunakan sudut? Nah, yang tidak menggunakan sudut itu jika diketahui vektor A dan vektor B ditanyakannya itu adalah vektor A ditambah vektor B. Nah, maka penyelesaiannya tinggal vektor A ditambah vektor B. Nah, contoh soalnya ya, kita langsung ke contoh soal. Jika vektor A maaf kurang jelas. Nah, jika vektor A-nya itu sama dengan 10 dan 12. Terus vektor B-nya itu berapa tadi? 4 dan 5. Tentukan vektor A dan B. Vektor A ditambah vektor B. Maaf. Nah, jawab. Nah, kan tadi diketahui vektor A-nya 10, 12, vektor B-nya 4 dan 5. Kita tinggal jumlahkan saja. Maka vektor A
tambah vektor B itu sama dengan vektor A-nya berapa? 10, 12. Vektor B-nya berapa? Ditambah B-nya 4 dan 5. Berarti vektor A ditambah vektor B itu yang atas ditambah yang atas, yang bawah tambah yang bawah. Berarti 10 tambah 4, 12 ditambah 5. Berapa hasilnya? Ketemu hasilnya 14 dan 12, 17. Nah ini vektor A tambah B. Tapi gimana kalau misalkan ke dalam vektor basis? Ingat nggak, vektor basis itu yang mengandung I dan J. Berarti 14 I tambah 17 J. Nah ini selesai. Nah itu untuk yang tidak menggunakan sudut. Nah gimana kalau yang menggunakan sudut? Nah ini ya, diketahui panjang vektor A. Diketahui, ini nomor 1, ini nomor 2. Diketahui panjang vektor A. Diketahui panjang vektor A itu 2. Panjang vektor B itu ketinggalan. B itu 4. Sudut antara vektor A dan B itu itu 60 derajat. Nah, untuk ini, untuk yang ada sudutnya, kalian bisa lihat di sini rumusnya. Jadi kalau misalkan ditanyakan ada sudutnya, kalian bisa pakai yang atas atau yang bawah. Lebih gampang yang bawah karena kalian nanti langsung ketemu ada A tambah B. Kalau ini harus dikuadratkan. Nah, kuadrat di sini berubah menjadi akar. Berarti rumusnya A tambah B, vektor A tambah vektor B sama dengan akar dari vektor A di kuadrat ditambah vektor B di kuadrat ditambah 2AB. Nah gitu, 2 vektor A dan 2 vektor B cos theta. Nah panjang vektor A di kuadrat, panjang vektor B di kuadrat ditambah 2 panjang A dan panjang B cos theta. Tetanya itu dari sini sudutnya. Coba ya, ditanyakannya A tambah B, vektor A ditambah vektor B. Jawab. Nah, berarti rumusnya panjang vektor A tambah vektor B, karena di sini punya sudut, terus diketahuinya panjang, bukan titik seperti ini ya, bukan vektor seperti ini kan. Kalau vektor 10,12, 4,5 gitu. Kalau ini kan panjang vektor, berarti sudah satu, bukan vektor lagi tapi panjang vektornya. Berarti rumusnya itu akar panjang vektor A di kuadrat tambah panjang vektor B di kuadrat tambah 2 kali panjang A kali panjang B dikali cos theta. Nah, berarti panjang A tadi berapa? Panjang A tuh 2. Nah, ini dikuadratkan berarti 2 kuadrat. Panjang B 4 kuadrat ditambah 2 kali panjang A dikali panjang B dikali cos. Nah, cosnya theta. Tetanya tadi berapa sudutnya? 60, berarti cos 60 derajat. Nah, Ibu yakin kalian udah paham lah untuk sin, cos, dan tangan, karena nanti di vektor pun ada cos. Ya, ada cos. Jadi silahkan dipelajari lagi karena sudah dipelajari di matematika wajib ya. Sudah harus hafal sin, cos, tangan, kosekan, sekan, dan tangan. Ya, itu udah ada. Silakan dipelajari lagi karena di Ibu ada nantinya. Oke, lanjut. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kuadrat berapa? 8 apa 16? Awas lupa eksponen. 2 kali 2 4 kali 2 8. 2 kali 2 4 kali 2 dikali, nah awas, cos 60 itu berapa ya? Setengah akar 2 atau setengah akar 3? Setengah akar 3 ya. Cos loh, bukan sin. Cos itu berarti setengah. Coba dilihat lagi ya. 4 tambah 16 berapa? 20. 16 kali 1 bagi 2 berarti berapa? 16 bagi 2 berapa? Tambah
Berarti hasilnya akar 28. Ada nggak akar 28? Nggak ada. Bisa diperkecil nggak? 4 kali 7 ya. 4 kali 7. Akar dari 4? 2. Akar 7, sisanya 7. Nah paling segini kalau diperkecil. Oke, itu untuk penjelasan penjumlahan ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pengurangan. Nah pengurangan pun sudah ibu kasih catatannya, ada gambarnya, ada cara grafis dan ada cara analitisnya. Ini cara analitisnya. Nah untuk cara analitisnya itu sama aja, sebenarnya kayak A tambah B, berarti vektor A tambah vektor B berapa tadi, ya kan? Nah ini untuk pengurangannya pun sama. Misal diketahui vektor A-nya 10, 12. Vektor B-nya 4 dan 5. 4, 5. Ibu soalnya disamakan saja. Berarti vektor A dikurangi vektor B berapa? Vektor A-nya 10 dan 12 dikurangi vektor B-nya 4 dan 5. Vektor A bentuk vektor A sama B, berarti yang atas dikurangi yang atas, yang bawah dikurangi yang bawah. Yang atasnya berarti 10 kurangi 4 dan 12 kurangi 5. 10 kurangi 4 6, 12 kurangi 5 7. Berarti kalau dalam vektor basis 6i tambah 7j. Nah itu ya, tetap ya kalau basis itu ditambah di sininya meskipun pengurangan. Berarti 6 dan 7, berarti vektor A kurangi B itu adalah 6,7 atau 6i ditambah 7j. Bu gimana kalau yang ada sudutnya? Kita samakan saja kalau yang ada sudutnya, bedanya di sini nak. Nah kalau misalkan tadi mah ditambah, yang ini mah tinggal dikurang. Kita samakan di sini ya. Kita coba pakai rumus A kurang B sama dengan akar berapa tadi? Panjang vektor A tambah panjang vektor B terus dikurangi 2 panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Kelihatannya. Nah, maaf sempit nak lahannya. Dari sengketa, maaf. Nah, panjang vektor A berapa tadi? 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, sama aja ya. Bedanya di sini. Kalau ini ditambah, nah kalau sekarang mah kita dikurang. 2 kali 2 kali 4 kali cos tetap sama 60 derajat. Yang ini kan ini pun 60 derajat sama. Nah berarti 2 kuadrat 4 tambah 16 dikurangi. Nah bedanya di sini. Tadi 16 dikali cos 60 tetap sama. Berarti berapa? 4 tambah 16 20. 16 16 setengah dikurangi 8, berarti akar berapa? 12. Nah ada nggak akar 12? Nggak ada. Bisa kita perkecil, bisa 4 kali 3, berarti 4-nya keluarkan 2 akar 3. Nah ini hasilnya. Nah gitu untuk pengurangan. Oke, terima kasih untuk penjelasan kali ini tentang 2 saja dulu, tentang penjumlahan sama pengurangan ya. Berarti untuk selanjutnya kita akan perkalian. Oke, terima kasih untuk kali ini. Tetap stay safe, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, tetap mematuhi 3M ya, tetap jaga kondisi tubuh, harus tetap sehat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan tatap muka kalau ada ya. Semoga kita segera bertatap muka kembali. Terima kasih nah. Assalamualaikum. Semoga kalian tetap semangat dan tetap paham untuk materinya. Maaf, ini cara ibu untuk menjelasin. Oke, terima kasih. Bye bye. Ya Allah, maaf ya. Assalamualaikum ya.